Nah, kalau kita berbicara dalam konteks Sumatera Barat ya, Bung Riki ya, seperti yang Bung Riki sampaikan tadi, udah 2 kali pemilu itu Pak Prabowo itu selalu mendapatkan suara yang signifikan di Sumatera Barat. Nah, ini sangat tidak mengejutkan sih bagi saya. Kalau saya melihat melalui pandangan dan kacamata saya, Sumatera Barat itu memiliki masyarakat yang egaliter, pemilih-pemilihnya itu rasional. Yang memang kalau kita berbicara pemilih rasional itu kan kita memilih pemimpin itu mempunyai standar tersendiri itu. Di 2014 dan 2019, seperti yang Bu Riki sampaikan tadi, memang pada awalnya Pak Prabowo itu juga mempunyai dasar dan basic suara itu 40% itu kan. Nah, inilah yang dikapitalisasi isunya sedemikian rupa sehingga pada akhirnya Pak Prabowo itu menang dengan suara yang cukup signifikan, 70%, 80%. Nah, itu saya tidak bantah itu keterpilihan Pak Prabowo pada saat ini atau Bung Riki sampaikan bulan Januari tadi. Saya rasa itu tidak terlalu mengecilkan Pak Prabowo sendiri di Sumatera Barat karena memang Pak Prabowo memang belum ngapa-ngapain kan. Memang sudah deklarasi dan tiketnya sudah ada gitu kan. Dan bisa dipastikan 90% Pak Prabowo itu akan maju lagi. Anies belum dianggap ancaman di Sumatera Barat. Nah, ini bagaimana respon dari Bung Nanda sebagai Mas Anies? Iya, beliau ini kan yang abang saya ini memang punya fantasi-fantasi sendiri, Bang. Mas itu kadang kasihan juga kita sama dia. Kalau belum lihat ancaman mungkin kurang baca koran atau kurang lihat hasil survei. Karena bahasnya Sumatera Barat. Iya, betul. Nah, jadi kami rasa itu mungkin ya fantasi beliau saja. Ini karena sangat mengidolakan calon presidennya tadi kan. Iya. Karena memang yang nggak bisa dinasihati itu orang lagi jatuh cinta. Orang lagi jatuh cinta. Jadi lagi mabuk cinta, Bang. Jadi saya mau jawab bagaimana, Bang? Soalnya kalau tidak menjadi ancaman, untuk apa Anies ini jadi ancaman? Karena Anies adalah solusi bagi kita semua. Jadi bukan kami rasa sebagai mungkin lawan dalam hal politik, itu kan teman berdemokrasi. Jadi quote-nya Pak Anies tuh itu yang dari udah lama sekali beliau kan sejak saya kuliah. Ya. Nah, jadi kami rasa memang tidak menjadi ancaman bagi ini karena Anies ini adalah menjadi penyejuk bagi semuanya kami rasa. Jadi kalau misalnya ini arahnya pembicaranya ancaman terhadap calon presidennya Bung Megri ini adalah Pak Prabowo, di Sumatera Barat tentu sudah menjadi ancaman karena kan survei Anies jauh lebih tinggi dari yang paling tinggi lah di Sumatera Barat ini. Tapi saya juga bingung ini variabelnya apa menyatakan tidak ancaman. Kalau sekedar untuk teman berdemokrasi memang tidak. Ini memang kawan berpikir kalau Pak Anies ini. Kalau Pak Anies kalau Nanda sendiri menganggap Pak Prabowo ancaman nggak buat Pak Anies di Sumatera Barat? Enggak. Karena pernah 85% loh di Sumatera Barat. Kenapa? Pernah berapa? 85% dipilih. Gitu. Oh ya, terakhir itu 2019 87 ya? 2019. Nah, ya ini kan balik ke pilihan masing-masing. Tapi kami rasa dengan Pak Anies yang menjadi sebuah gagasan baru, yang mana masyarakat Sumatera Barat kita tahu adalah masyarakat yang rasional disampaikan beliau, kami rasa rasionalitas itu akan dipakai. Kami rasa Anies Baswedan akan menang besar di sini karena ini alternatif, Bang.